Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Kartina. Nama panggilan Ibu Butina. Ibu adalah mahasiswa dari STAI Bani Saleh. Pasti kalian belum kenal kan dengan Ibu. Makanya Ibu memperkenalkan diri. Kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dengan perkenalan ini, semoga anak-anak sayang dan cinta dengan Bu Tina. Terima kasih. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bab 2 tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku?
Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abraha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abraha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abraha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggapan masyarakat Arab tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cepat tersiar di kalangan masyarakat Mekah, terutama masyarakat suku Quraisy. Mereka sangat gembira karena Abdul Muthalib yang mereka segani itu mendapatkan cucu laki-laki.
Demikian pula para ahli kitab, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani, mereka memberitakan kepada pengikutnya tentang seorang nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia seminggu, Abdul Muthalib menamakan Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Diberi nama Muhammad agar kelak semua orang memujinya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad artinya orang yang terpuji. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal saat perjalanan pulang ketika berdagang ke negeri Syam. Beliau dimakamkan di Madinah. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab. Berasal dari kota Madinah, beliau masih satu keturunan dengan keluarga Abdul Muthalib. Aminah adalah seorang wanita terhormat dan berbudi luhur. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib. Beliau seorang pemuka Quraisy yang sangat terpandang. Beliaulah yang ditugasi menjaga Ka'bah. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Nabi Muhammad SAW saat bayi beliau disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Kemudian beliau disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aib dari desa Sa'diyah. Karenanya ia digelari dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim. Setelah 4 tahun, Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan berat hati. Ia harus mengembalikan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayanginya itu. Halimah harus mengembalikannya kepada Aminah, ibundanya di Mekah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh ibunya bersama seorang pengasuh yang setia bernama Ummu Aiman. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Aminah sakit parah dan wafat. Lalu dimakamkan di desa Abwa. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Selesai pemakaman Aminah, Ummu Aiman mengajak Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Ia menyerahkannya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggalkan orang yang menyayanginya dan sebagai pelindungnya. Abdul Muthalib meninggal pada usia 80 tahun.
ketika Abdul Muthalib sakit, sempat memanggil anak-anaknya untuk menggantikannya mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memilih tinggal bersama pamannya, Abdul Talib. Berdasarkan bagan tersebut, Abdullah dan Aminah berasal dari satu keturunan. Silsilah mereka bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Berikut ini penjelasan dari silsilah Nabi Muhammad SAW. Silsilah dari pihak ayah, Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim. Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah putra dari Qusay. Qusay adalah putra dari Kilab. Dan silsilah ibu adalah Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Aminah. Aminah adalah putri dari Wahab. Wahab adalah putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah putra dari Juhrah. Juhrah adalah putra dari Kilab. Dan itulah silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan memakan makanan yang bergizi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.